iOS 15.1. Saat ini mungkin masih ada yang ragu untuk update iOS ini. Nah, agar tidak ragu, mari kita kupas dalam video ini untuk iOS 15.1 apa saja yang baru. Sebenarnya dari secara fitur, ini memang ada gubahan mayor. Tapi tidak semua iPhone dapat mendekati fitur-fitur tersebut. Nah, untuk iPhone 13 ke atas memang sudah ada sedikit tambahan untuk perbaikan bugs. Ada mulai dari volume cerdas, Apple TV, berbagi layar, dan lain sebagainya. Nah, tapi untuk iPhone yang jenis lain, mungkin tidak banyak gubahan mayor dari iOS 15.1 tersebut. Utamanya untuk device-device yang sudah berumur di atas 3 atau 4 tahun. Sebagai contoh adalah iPhone SE generasi pertama, ataupun iPhone 6s Plus. Nah, dari ukuran sendiri ini tergantung dari iPhone masing-masing. Ada yang berkisar antara 1,5 GB bahkan 2,5 GB di iPhone saya. Di sini saya menggunakan iPhone XS. Untuk iPhone XS secara performa ini cukup lancar, tidak ada bug. Jadi untuk aplikasi nyaman-nyaman saja dan tidak saya temui bug di beberapa bagian. Jadi secara kinerja, saya lebih suka di iOS 15.1 ini daripada di iOS sebelumnya. Untuk perekaman video tidak ada isu bugs yang muncul, jadi nyaman-nyaman saja. Untuk kamera pun juga tidak masalah. Nah, sehingga untuk di iPhone XS, fitur-fitur ini ya saya rasa cukup bermanfaat. Nah, di sini saya akan kupas beberapa hal yang penting. Salah satunya adalah performa, dan juga nantinya kita lihat daya tahan baterainya itu seperti apa jika kita menggunakan iOS 15.1. Secara pribadi, kita update iOS itu memang diperlukan. Salah satunya apabila nantinya di HP kita itu ada kendala atau bugs. Nah, di iPhone, dari updatean lanjutan biasanya akan ada perbaikan-perbaikan dari beberapa masalah yang kita hadapi. Nah, selama menggunakan iOS 15.1 ini dalam beberapa minggu, yang saya rasakan ini adalah nyaman-nyaman saja. Dari segi ketahanan baterai, saya rasa ini cukup awet ya, tergantung pemakaian kita juga. Dalam satu hari, ketika saya menggunakan iPhone ini, rata-rata saya masih bisa mendapatkan screen on time di kisaran angka 5 jam atau 5 jam lebih. Ya, tergantung pemakaian kita. Nah, yang paling boros itu memang kalau kita gunakan untuk gaming ataupun kita gunakan untuk ya streaming dalam jangka waktu yang lama dengan sinyal yang tidak begitu stabil. Nah, tentu ini nanti akan mengurangi kinerja baterai kita. Jadi, ya sebisa mungkin kita gunakan HP ini dengan bijaksana. Jika kita terlalu lama menggunakan HP, itu juga tidak baik juga untuk kesehatan mata kita, dan membuat kita itu seolah-olah ya terkekang di HP ini, ingin seolah-olah tidak mau lepas dari HP ini. Nah, sebaiknya jika kita rasa sudah cukup lama memegang HP ini, dan ketika dipegang kok HP ini sudah cukup panas, nah artinya kita butuh istirahat. Selain mata kita istirahat, HP-nya pun juga istirahat, agar nantinya pemakaian HP ini, baterainya pun bisa awet. Nah, ketika update ini saya tidak mengalami penurunan di baterai health, jadi baterai health saya masih tetap di angka 86%. Dan rata-rata ya kisaran antara 5 jam lebih ini tiap harinya. Tergantung pemakaian. Kalau saya sih menggunakan tidak terlalu sering ya, jadi tingkatnya medium. Dalam 1 minggu terakhir, nah kurang lebih penggunaannya ini antara 6 jam, 5 jam. Kalau di rata-rata sekitar 5 jam. Nah, apakah layak kita update ke iOS 15.1? Kalau menurut saya, sebaiknya iya. Tapi, apabila dirasa saat ini sudah nyaman di iOS 15.0.2 atau berapapun itu, ya teman-teman tidak perlu buru-buru update. Tapi kalau mau update, ya tidak masalah juga sih. Nah, mudah-mudahan dari update ini, apabila ada bugs-nya, silakan update, tapi kalau dirasa nyaman, ya tidak perlu update. Oke, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe.